Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dalam salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini sebagai kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang objek dan orang yang dilindungi oleh HHI. Di sini kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu akan disusul dengan kerangka konsep. Pada poin ketiga akan membahas tentang studi kasus, dan poin terakhir akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Latar belakang. Definisi IHL. Jan Pictet dalam bukunya yang berjudul The Principles of International Humanitarian Law menyatakan bahwa hukum humaniter internasional dalam arti luas dibentuk oleh semua ketentuan hukum internasional, baik tertulis maupun kebiasaan, yang menjamin penghormatan terhadap individu dan kesejahteraannya. Menurut Niels Messer, dalam bukunya yang berjudul International Humanitarian Law, A Comprehensive Introduction, mendefinisikan IHL sebagai seperangkat aturan yang berusaha membatasi konsekuensi kemanusiaan dari konflik bersenjata. Sejarah dan sumber hukum HHI, pengantar hukum humanitar internasional yang terjadi dalam kurun waktu tanda kutip modern pertama kali dimulai dalam penciptaan Kode Lieber oleh Francis Lieber saat di tengah-tengah Perang Saudara Amerika. Kode Lieber mengutuk kekejaman, kekerasan yang tidak perlu, dan perusakan properti yang tidak perlu, dan menjadi dokumen yang berpengaruh dalam fondasi pendirian Palang Merah. A Memory of Solferino, ciptaan Henry Dunant, penggambaran dan rekoleksi tanpa sensor konflik bersenjata yang terjadi di Solferino, Italia pada tahun 1989, serta 10 gagasan dari Dunant sendiri menjadi pedoman dalam pembentukan hukum humaniter internasional, terutama dalam hukum perang. Sumber hukum internasional dalam HHI dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Konvensi Jenewa yang berlangsung sejak 1864 hingga 1977, dan Konvensi Den Haag yang berlangsung sejak 1899 hingga 1954. Perkenalan studi kasus. Taliban merupakan kelompok separatis yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar. Mulai berkuasa pada tahun 1990, mengikuti penarikan pasukan oleh Uni Soviet di Afghanistan pada 1898 dalam proxy war antara US dan Uni Soviet. Pada 2001, Taliban menghancurkan patung Buddha di Lembah Bamiyan. Hal tersebut dianggap melanggar kajian HHI terhadap pelindungan kultural properti dalam terjadinya konflik bersenjata. Selanjutnya, hukum humaniter internasional juga menetapkan standar minimum kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam konflik bersenjata manapun, terlepas dari adanya keadaan politik perang. Nah, klasifikasinya terdapat dua, yaitu International Armed Conflict atau yang biasa disebut dengan konflik bersenjata internasional, merupakan konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan pemerintahan yang diakui secara de facto atau de jure. Dan kategori KBI ini dijelaskan melalui pasal 2 dalam Konvensi Jenewa 1949 yang berisi mengenai aktor negara atau individu mampu mempertanggungjawabkan dalam peradilan internasional sebagai salah satu perwujudan penerapan hukum humaniter internasional. Kemudian yang kedua yaitu ada non-international armed conflict atau yang biasa disebut konflik bersenjata non-internasional, biasanya merupakan sebuah konflik antar suatu negara dengan pihak lainnya yang merupakan aktor non-negara seperti adanya kelompok pemberontakan melawan pemerintahan yang telah ada. Dan hukumnya yaitu ada pasal 3 ketentuan yang bersamaan berasal dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 2 1977. Bisa di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum perlindungan orang dan objek sipil dalam HI. Yang pertama adalah perlindungan terhadap subjek sipil, yang mana diatur pada Konvensi Jenewa keempat tahun 1949. Dalam hukum humaniter internasional, terdapat prinsip yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perang yang dilakukan oleh negara, yaitu prinsip pembedaan atau prinsip distinction principle yang membedakan sivilian dan kombatan. Konvensi Jenewa keempat yang dilaksanakan pada tahun 1949 menjadi pedoman dalam hal pemberian perlindungan kepada penduduk sipil pada masa perang. Pada pasal keempat berbunyi bahwa orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan satu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendahuluan yang bukan negara mereka. Konvensi Jenewa mengatur perlindungan pada penduduk sipil pada pasal-pasal seperti pada pasal 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, dan 35. Next. Lalu dasar hukum perlindungan objek sipil adalah yang pertama perlindungan terhadap objek kebudayaan yang diatur pada Konvensi Den Haag 1954, Protokol 1 Konvensi Den Haag pada tahun 1954, dan Protokol 2 Konvensi Den Haag pada tahun 1954. Lalu ada perlindungan terhadap objek kesehatan, kebudayaan, lingkungan alam, dan kebutuhan vital yang mana diatur pada Protokol tambahan 1 dan 2 pada tahun 1977, atau Protokol tambahan Konvensi Jenewa 1949. Selanjutnya yaitu terdapat studi kasus, yaitu penghancuran patung Buddha di Lembah Bamiyan oleh Taliban. Taliban sendiri mulai menguasai Bamiyan pada akhir tahun 2000-an. Taliban sendiri didominasi oleh Pashtun dan pertama kali muncul dari seminar-seminar keagamaan yang mengajarkan Islam Sunni garis keras. Taliban berupaya untuk menguasai Afghanistan dan ingin menerapkan serta menegakkan pemerintahan syariah atau sesuai dengan hukum Islam. Berbagai tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan Taliban terhadap rakyat Afghanistan dinilai oleh lingkungan internasional sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pada tahun 2001 sendiri, Taliban membantai sekitar 500 orang di Yakulang yang dianggap telah melanggar aturan-aturan Islam. Dan puncaknya yaitu pada bulan Maret tahun 2001, Taliban menghancurkan patung Buddha di Bamiyan. Patung Buddha di Bamiyan sendiri terdapat 2 patung Buddha besar di sisi barat dan sisi timur. Menurut sejarahnya, patung Buddha Bamiyan ini digunakan untuk perayaan tahunan, di mana para peziarah setiap tahunnya datang dan beribadah di depan patung tersebut. Akan tetapi, setelah masuknya Taliban ke Bamiyan, eksistensi patung Buddha ini mulai dikhawatirkan. Dan kemudian pada 26 Februari 2001, setelah berkonsultasi dengan perguruan tinggi ulama, Mullah Muhammad Omar akhirnya mengeluarkan dekret yang memerintahkan untuk penghapusan semua patung dan tempat suci non-Islam di Afghanistan. Dan kemudian, tepatnya di bulan Maret 2001, Mahkamah Mulia Taliban mengeluarkan keputusan untuk menghancurkan patung-patung Buddha Bamiyan tersebut. Hal ini juga didukung oleh kesepakatan 400 pemuka agama di Afghanistan. Taliban sendiri mengerahkan tentara dan seluruh senjata yang ia miliki untuk menghancurkan patung Buddha tersebut. Taliban bahkan menggunakan peledak dinamit dan juga serangan dari tank yang mereka miliki. Dan pada akhirnya, pada 14 Maret, Taliban mengumumkan bahwasannya patung-patung Buddha tersebut telah dihancurkan. Next. Selanjutnya kita akan menganalisis studi kasus Taliban di Lembah Bamiyan. Di sini kita dapat melihat bahwa hal ini merupakan konflik bersenjata non-internasional yang sudah dicantumkan juga di dalam Protokol tambahan 2 tahun 1977 untuk mengembangkan arti atau definisi mengenai konflik bersenjata yang bersifat non-internasional yang dikatakan oleh pasal 3 dari pasal 3 umum dari Konvensi Jenewa 1949. Begitu, bahwa Taliban dapat kita lihat sebagai belligerent atau kelompok pemberontak yang mana persyaratan-persyaratan itu sudah dipenuhi yang sudah dicantumkan dalam Protokol tambahan 2 tahun 1977 pasal 1 yang mana konflik bersenjata non-internasional itu berlangsung di wilayah dari suatu pihak bersenjata agung antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak yaitu Taliban yang bersenjata dan terorganisir di bawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus-menerus dan yang teratur gitu. Nah, kita bisa dapat melihat bahwa Taliban itu berada di bawah komando Mullah Omar seperti itu. Lalu mengenai perilaku mereka yaitu penghancuran patung Buddha di Lembah Bamiyan itu melanggar beberapa hukum humanitar internasional yang sudah mengatur perlindungan atas objek sipil. Seperti misalnya pasal 27 Konvensi Den Haag 4 tahun 1907, lalu ada Konvensi Den Haag 1954 yang keseluruhannya membahas mengenai perlindungan akan objek kebudayaan atau monumen bersejarah. Lalu ada pasal 53 dan pasal 85 ayat 4D Protokol tambahan 1 1977, pasal 16 Protokol tambahan 2 tahun 1977 dan juga amandemen Protokol 2 Konvensi PBB tentang senjata konvensional tertentu tahun 1996 yang mengatakan atau membatasi senjata-senjata konvensional yang perlu atau hanya yang boleh digunakan dalam perang begitu.
Sedangkan kita dapat melihat bahwa ketika mereka menghancurkan patung Buddha itu banyak ada bervariasi senjata yang mereka gunakan gitu, mengenai dinamit yang tadi sudah diceritakan oleh teman saya juga, dan juga roket, anti-craft, rudal yang ada di tank. Mereka melakukan berbagai banyak cara untuk merusak atau menghancurkan monumen bersejarah tersebut. Yang mana tindakan ini dikritik oleh berbagai negara di dunia. Secara internasional itu sangat mengecewakan, begitu. Sehingga ada banyak respon-respon kecaman juga dari negara-negara lain, seperti misalnya negara dengan penganut Buddha terbanyak, yaitu Sri Lanka, China, dan juga Jepang, itu menyatakan kecewaannya terhadap Taliban yang sudah merusak benda bersejarah dan bermakna bagi Buddhisme. Lalu juga teman-teman negara-negara Muslim anggota OKI seperti Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab itu bersama-sama mengecam aksi Taliban yang menghancurkan patung keagamaan Buddha. Begitu juga dengan UNESCO yang menyatakan kekecewaannya dan juga mengecam perilaku Taliban sebagai tindakan kejahatan terhadap kebudayaan dan warisan dunia, di mana patung-patung Buddha tersebut sudah berusia lebih dari 1.500 tahun. Begitu, dan sejak tahun 2002 juga berbagai dana internasional sudah mengalir untuk mendukung upaya recovery dan stabilitas situs tersebut. Namun pembelaan dari pemimpin tertinggi Taliban tersebut, yaitu Mullah Omar, dalam suatu wawancara dengan media lokal India yang bernama Rediff, dia berkata bahwa penghancuran ini dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap dunia yang terlihat lebih peduli kepada patung Buddha tersebut yang mana adalah benda mati daripada kelaparan yang melanda ribuan orang Afghanistan. Oleh karena itu, selain atau terlepas dari mengenai patung tersebut tidak Islami, mereka juga menghancurkan patung Buddha itu sebagai bentuk protes atau kritik mereka terhadap kepedulian dunia internasional yang sangat berat sebelah begitu. Lebih peduli dengan mereka melihat bahwa dunia internasional lebih peduli dengan patung Buddha itu yang adalah benda mati daripada orang-orang yang harus atau layak diperjuangkan di Afghanistan. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari poin-poin yang telah dibahas oleh teman saya tadi. Jadi yang pertama, secara umum, hukum humaniter internasional ini mengatur tentang perlindungan orang dan juga objek sipil tertentu. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup hukum humaniter internasional yang berlandaskan pada dua prinsip utamanya, yakni prinsip proteksi, yang berarti melindungi orang yang tidak ataupun yang tidak lagi terlibat perang, seperti warga sipil, rohaniawan, tenaga kesehatan, kombatan yang menyerah, tawanan perang, dan lain-lain, serta prinsip-prinsip pembatasan yang berarti membatasi sarana peperangan, seperti senjata, metode, dan taktik peperangan agar tidak menimbulkan collateral damage atau kerusakan yang lebih besar. Lalu poin kedua adalah cultural property merupakan salah satu objek vital dalam perlindungan hukum humaniter internasional. Kenapa hal ini dianggap sebagai vital? Karena cultural property ini merupakan warisan peradaban terdahulu yang masih lestari dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, sehingga wajib bagi negara khususnya untuk melindunginya sebaik mungkin dengan cara mendaftarkannya ke situs warisan budaya dari UNESCO. Lalu yang ketiga, dalam penegakannya, hukum humaniter internasional menganut prinsip Pacta Sunt Servanda, yang artinya hukum humaniter internasional dipatuhi berdasarkan keterikatan negara-negara yang mengakui atau meratifikasi hukum humaniter, dan tentunya dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan iktikat baik, sehingga dalam studi kasus penghancuran patung Buddha di Lembah Bamiyan oleh kelompok separatis Taliban, negara-negara di dunia termasuk juga UNESCO sebagai badan yang menaungi pelestarian objek budaya dan bersejarah dunia hanya bisa mengecam tindakan yang dilakukan oleh kelompok Taliban, karena dalam menegakkan hukum humaniter internasional diperlukan apa yang dinamakan enforced power atau kekuatan penekan dari negara-negara besar untuk menjatuhkan sanksi kepada negara yang terbukti melanggar hukum humaniter internasional. Nah, sedangkan di sini status Taliban ini bukan negara, melainkan sebagai kelompok separatis atau belligerent, sehingga sangat susah bagi dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Taliban. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.